Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Gina Deni Fitri dengan NIM 2522110 dari kelas petik 6C. Kali ini pada video ini saya akan menjelaskan 5 topik penting dalam mata kuliah jaringan nirkabel sebagai bagian dari ujian tengah semester saya. Yuk langsung saja kita mulai. Topik yang pertama itu konsep umum jaringan nirkabel. Jadi jaringan nirkabel atau yang sering kita dengar istilah wireless network ini adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio atau sinyal tanpa kabel untuk menghubungkan antar perangkat. Nah, kalau jaringan kabel itu kan pakai LAN atau fiber optik, jaringan nirkabel ini gak butuh kabel fisik, jadi lebih fleksibel dan praktis. Jadi kenapa jaringan nirkabel ini penting? Ini karena sekarang kan hampir semua aktivitas kita itu butuh koneksi yang cepat dan fleksibel. Mulai dari belajar, bermain game, sampai menonton YouTube pun, bayangin aja kalau semuanya itu kita harus menggunakan kabel. Jadi pastinya akan sangat ribet. Dalam jaringan nirkabel ini ada beberapa komponen penting, misalnya itu yang pertama ada access point atau AP. Ini kayak pusat pemancar sinyal WiFi. Selanjutnya ada wireless network interface card atau NEC yang biasanya sudah tertanam di laptop atau HP kita. Selanjutnya yang terakhir ada antena buat memperkuat sinyal. Jadi jaringan nirkabel ini juga punya beberapa jenis tergantung dari luas jangkauan yang ada. Jadi yang pertama itu ada WPAN atau wireless personal area network. Yang kedua ada WLAN atau yang sering kita pakai untuk akses WiFi di rumah atau di kampus. Yang ketiga ada WMAN atau buat area kota, dan yang keempat itu ada WWAN yang cakupannya itu lebih luas lagi, biasanya kayak jaringan seluler. Jadi tujuan jaringan nirkabel ini antara lain itu supaya komunikasi antar perangkat lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua, dapat mengurangi biaya instalasi kabel. Yang ketiga, tentunya mendukung mobilitas. Kita bisa online dari mana saja selama masih ada jaringan. Jadi contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali, seperti di kampus kita, kita bisa menggunakan WiFi tanpa harus menggunakan kabel, dan di rumah itu juga kita juga bisa pakai router untuk sambung ke laptop dan ke PC. Bahkan di tempat umum kayak di kafe, bandara, atau hotel juga sekarang udah bisa dan tersedia WiFi gratis. Selanjutnya kita ke topik yang kedua, yaitu perangkat keras jaringan nirkabel. Jadi jaringan nirkabel itu bisa berjalan karena adanya perangkat-perangkat keras yang saling bekerja sama untuk mengirim dan menerima sinyal. Jadi nggak cuma sekedar ada WiFi, tapi sebenarnya banyak alat yang berperan di balik itu. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai access point atau bisa disingkat dengan AP. Jadi access point ini adalah perangkat yang memancarkan sinyal WiFi ke perangkat kita seperti HP, laptop, dan tablet. Bisa dibilang access point ini jantungnya dari jaringan nirkabel, karena tanpa adanya access point nggak ada sinyal yang bisa ditangkap. Selanjutnya ada router wireless, yaitu router ini biasanya udah gabungan antara access point dan router biasa. Jadi selain memancarkan sinyal, dia juga ngatur lalu lintas data. Misalnya
siapa yang bisa akses internet, berapa kecepatannya, dan seterusnya. Misalnya kayak di rumah itu biasanya kita punya modem atau router combo dari providernya. Selanjutnya ke perangkat di sisi pengguna, yaitu ada wireless NIC atau Network Interface Card. Ini adalah kartu jaringan yang menangkap sinyal dari akses point di laptop dan di HP. Pada zaman sekarang biasanya udah tertanam otomatis, tapi kalau di komputer lama itu kadang kita harus pakai adapter tambahan yang dicolok ke USB. Selain itu ada juga antena. Nah, antena ini fungsinya buat memperkuat jangkauan sinyal. Ada dua jenis antena, yaitu ada omnidireksional yang memancarkan sinyal ke segala arah, dan direksional yang fokus ke satu arah saja. Biasanya antena ini dipakai di tempat-tempat yang butuh jangkauan luas, kayak sekolah atau gedung-gedung perkantoran. Selanjutnya ada juga repeater atau range extender yang gunanya untuk memperluas jangkauan sinyal. Jadi kalau misalnya kamar kita itu jauh dari router dan sinyalnya itu lemah, jadi kita bisa pasang repeater di tengah-tengah biar sinyalnya itu lebih kuat. Selanjutnya ada bridge yang bisa menghubungkan dua jaringan berbeda dan juga modem yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet dari penyedia layanan. Nah, di dunia nyata semua perangkat ini sebenarnya saling terhubung. Misalnya di kampus satu router utama itu terus disebar sinyalnya ke akses point di tiap ruangan. Jadi mahasiswa tinggal sambungin laptop ke wifi dan langsung bisa akses internet. Tapi dibalik itu semua perangkat keras ini saling bekerja sama. Jadi satu hal lagi yang penting itu semua perangkat ini harus dikonfigurasi dengan benar. Jadi jika salah setting saja bisa bikin sinyal menjadi lemah atau malah nggak bisa connect sama sekali. Jadi penting juga kita mempunyai pengetahuan dasar tentang cara setting router dan access point ini. Selanjutnya kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu mengenai konsep umum WPN. Jadi WPN itu adalah jaringan nirkabel dengan jangkauan yang sangat kecil, biasanya hanya beberapa meter saja, sekitar 10 meter atau bahkan kurang sesuai namanya. Jadi personal area atau WPN itu digunakan untuk komunikasi antar perangkat pribadi kita sendiri. Jadi contoh yang paling umum yang kita pakai setiap hari adalah itu Bluetooth. Misalnya waktu kita nyambungkan headset wireless ke HP, itu udah masuk ke dalam konsep WPN. Atau saat kita mengirim file dari satu HP ke HP yang lain lewat Bluetooth, itu juga WPN. Nah, selain itu, selain Bluetooth juga ada teknologi WPN lain seperti infrared yang dulu sering dipakai di HP jadul buat kirim file, dan juga Zigbee yang biasanya dipakai untuk perangkat smart home kayak lampu otomatis atau sensor pintu.
Uh, uh, meskipun meskipun jangkauannya kecil, WePen juga punya banyak manfaat. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama bisa memudahkan transfer data antar perangkat tanpa kabel. Yang kedua itu hemat energi, terutama untuk perangkat kecil seperti smartwatch atau sensor IoT. Yang ketiga itu pengaturannya juga cenderung simpel dan nggak ribet. Tapi tentu saja ada tantangannya juga, karena jangkauannya itu terbatas. WePen nggak bisa dipakai untuk komunikasi jarak yang jauh. Selain itu, kecepatan transfernya juga biasanya lebih rendah dibanding jaringan yang lebih besar seperti WLAN. Jadi contoh lain dari penggunaan WePen ini misalnya kayak keyboard atau mouse wireless yang terkoneksi ke laptop, kemudian smartwatch yang nyambung ke HP via Bluetooth, yang ketiga ada speaker portable yang terhubung ke HP, dan bahkan remote TV yang pakai infrared juga bisa masuk dalam kategori WePen. Jadi WePen ini biasanya berperan sebagai jaringan pribadi atau lokal. Jadi kalau kita ibaratkan hierarki jaringan nirkabel, WePen itu berada di paling bawah. Jangkauannya jadi yang paling kecil dan cakupannya itu juga paling sempit. Tapi walaupun kecil, WePen itu sangat membantu aktivitas kita sehari-hari, terutama untuk kenyamanan dan efisiensi. Selanjutnya misalnya sekarang kita bisa olahraga sambil mendengarkan musik dari HP lewat headset Bluetooth tanpa kabel yang mengganggu. Jadi kita juga bisa mengontrol lampu rumah pakai sensor otomatis yang pakai jaringan WePen juga. Jadi meskipun mungkin nggak selalu kita sadari, WePen itu sebenarnya sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari tanpa sadar. Selanjutnya kita masuk ke topik yang keempat, yaitu mengenai konsep umum WLAN. Jadi WLAN itu adalah singkatan dari Wireless Local Area Network. Kalau kita bandingkan dengan WePen yang jangkauannya itu sangat kecil, WLAN ini juga punya jangkauan yang lebih luas, biasanya dalam satu ruangan, satu lantai, atau bahkan seluruh bangunan. Jadi WLAN ini memungkinkan perangkat seperti HP atau tablet untuk terhubung ke jaringan nirkabel dan internet tanpa harus pakai kabel. Ini adalah jenis jaringan yang paling sering kita temui di sekolah, rumah, kantor, wifi, kampus, atau tempat umum lainnya. Kalau masalah struktur WLAN secara umum ada dua jenis. Yang pertama itu ada infrastruktur, yaitu WLAN itu yang pakai access point. Ini yang paling umum karena semua perangkat terhubung lewat satu titik pusat, yaitu di access point atau di router. Selanjutnya yang kedua ada ad hoc, yaitu koneksi langsung antar perangkat tanpa lewat access point. Biasanya dipakai buat koneksi sementara, kayak waktu kita aktifin hotspot di HP dan disambung ke laptop. Selanjutnya WLAN juga punya standar-standar teknis yang dikeluarkan oleh IEEE dengan kode 802.11. Beberapa diantaranya itu ada 802.11b,
itu lebih lama dan lambat. Yang kedua adalah 802.11g dan N itu cukup cepat. Selanjutnya yang ketiga adalah 802.11ac. Kalau yang ini sangat cepat. Dan yang terbaru itu adalah 802.11x atau yang kita kenal dengan Wi-Fi 6 yang lebih stabil dan efisien walaupun banyak perangkat yang koneksi. Nah, apa sih manfaat WLAN? Yang pertama itu adalah mobilitas. Jadi kita bisa pindah-pindah tempat tanpa takut kehilangan koneksi. Yang kedua itu biayanya lebih murah karena nggak perlu tarik kabel ke mana-mana. Yang ketiga itu fleksibel dan scalable, artinya itu mudah diatur dan dikembangkan kalau ada penambahan perangkat. Tapi WLAN juga punya tantangan. Misalnya itu yang pertama, sinyalnya bisa terganggu kalau banyak tembok atau perangkat elektronik lain di sekitarnya. Yang kedua, dan tentu saja masalah keamanan, karena sinyal bisa ditangkap siapa saja. Kita harus juga jaga supaya nggak sembarangan orang bisa masuk ke jaringan kita. Tapi soal keamanan WLAN bakal kita bahas di topik yang kelima. Selanjutnya contoh penggunaan WLAN di kehidupan nyata itu banyak sekali. Misalnya itu di rumah, kita bisa connect ke WiFi untuk nonton YouTube, belajar online atau video call. Kalau misalnya di kampus itu kita bisa buka learning di kampus atau download materi kuliah. Dan di kantor itu semua perangkat kita bisa saling terhubung lewat jaringan WLAN. Jadi kesimpulannya, WLAN adalah jaringan nirkabel yang sangat penting di era digital ini, di mana kecepatan, kenyamanan, dan fleksibilitasnya bikin aktivitas sehari-hari jadi jauh lebih mudah. Selanjutnya kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu mengenai keamanan WLAN. Nah, seperti yang kita tahu, WLAN itu pakai sinyal radio yang bisa menyebar kemana-mana. Jadi beda sama kabel yang tertutup, sinyal Wi-Fi juga bisa ditangkap siapa saja selama mereka dalam jangkauannya. Jadi ini kenapa keamanan WLAN itu penting sekali. Kalau tidak aman, apa yang bisa terjadi? Jadi yang terjadi itu banyak sekali. Misalnya itu yang pertama, orang luar bisa numpang wifi kita tanpa izin, yang bisa bikin jaringan jadi lelet atau lambat. Selanjutnya yang kedua, lebih parahnya lagi, data pribadi kita bisa dicuri atau jaringan bisa disusupi malware. Yang ketiga itu atau bahkan hacker bisa mengakses perangkat yang terhubung ke jaringan kita, dan itu termasuk keamanan yang sudah sangat terancam bagi penggunanya. Nah, ada beberapa jenis serangan yang sering terjadi WLAN, yaitu yang pertama ada sniffing. Ini cara nyadap lalu lintas data yang lewat jaringan. Kedua itu ada warp driving, itu kayak nyari sinyal wifi dari mobil terus dicoba dibobol. Selanjutnya ada RQ access point, itu akses point palsu yang dibuat oleh penyerang supaya pengguna nyambung ke sana. Selanjutnya ada middle atau MITM, itu penyusup masuk di antara komunikasi dua pihak dan bisa nyadap atau ubah isi pesannya. Tapi tenang saja, karena ada beberapa mekanisme keamanan yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada enskripsi.
Jadi enskripsi itu ada beberapa jenis, misalnya yang pertama ada WEP atau Wide Equivalent Privacy. Ini yang paling lama dan sekarang sudah dianggap nggak aman. Yang kedua ada WPA atau Wi-Fi Protected Access. Kalau ini lebih baik, tapi masih bisa dibobol lagi. Yang ketiga ada WPA 2 yang paling umum dipakai sekarang dan jauh lebih aman. Yang terakhir yaitu sudah ada WPA 3 yang lebih kuat dan lagi enskripsinya. Selain itu kita juga bisa pakai max attach filtering, yaitu supaya hanya perangkat tertentu yang boleh nyambung. Bisa juga dengan SSID hiding, yaitu menyembunyikan nama WiFi supaya nggak muncul di daftar jaringan. Walaupun ini bukan sistem keamanan utama, tapi lumayan buat nambah perlindungan jaringan kita. Terus jaringan jangan lupa pakai password yang kuat buat jaringan WiFi kita. Jadi kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol itu penting sekali. Jangan cuma pakai passwordnya itu kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saja, atau misalnya dengan huruf yang gampang ditebak. Terus kalau di tempat umum kita juga harus hati-hati, jangan sembarangan masuk ke jaringan WiFi gratisan, apalagi yang nggak pakai password. Itu bisa saja itu jaringan palsu yang dibuat untuk mencuri data kita. Sebagai tambahan, kita juga bisa pakai VPN untuk enskripsi data ekstra, terutama saat kita pakai WiFi public. Jadi contoh kasusnya itu misalnya kita ada di cafe, jadi di sana ada WiFi gratis, kita nyambung tanpa mikir, terus buka mobile banking. Jadi ternyata ada orang yang sadap koneksi kita. Nah, disinilah bahayanya kalau jaringan WiFi nggak aman dan kita juga nggak waspada. Jadi intinya keamanan WLAN itu bukan cuma soal teknis di perangkat aja, tapi juga soal kebiasaan pengguna. Jadi harus waspada, jaga passwordnya, dan tahu kapan harus hati-hati. Nah, itulah penjelasan saya tentang 5 topik penting dalam jaringan nirkabel ini. Semoga penjelasan ini bisa membantu teman-teman yang sedang belajar atau ingin memahami teknologi jaringan nirkabel dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Jangan lupa jaga koneksi, jaga keamanan, dan tetap semangat belajar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.